Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diko. Saya ingin menjelaskan tentang kebijakan media. Pertemuan ketiga, ideologi dan realita media. Ideologi media dan pembentukan realitas publik. Sebuah ideologi tidak dapat terlihat dan ia bisa mengubah pandangan setiap orang secara tidak sadar. Kemampuan ideologi untuk mengubah pandangan orang melalui gagasan atau opini yang kemudian membentuk sistem pemikiran dan keyakinan. Jika kita ambil contoh pada televisi, pada dasarnya di dalam setiap program televisi memuat ideologi. Kasana filosofis. Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh filsuf Prancis Gustave de Tracy pada tahun 1796 untuk menjelaskan ilmu baru yang dia rancang mengenai analisis sistematik tentang ide dan sensasi. Ideologi juga bisa dilihat sebagai nilai-nilai palsu yang digunakan untuk mengendalikan seseorang yang kemudian melahirkan sebuah kesadaran palsu. Ini adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya benar padahal belum tentu benar. Menurut Karl Marx, semua sistem besar yang memberikan orientasi kepada manusia bersifat ideologi. Dalam pandangan Marx, melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi pada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Perkembangan komunikasi massa semakin memperluas ruang lingkup kerja ideologi di dalam masyarakat modern. Karena itu, kondisi memungkinkan bentuk-bentuk simbol ditransmisikan dan diperluas pada audiens yang menyebar dalam ruang dan waktu. Jika kita memahami ideologi berdasarkan cara bagaimana makna yang dikandung oleh bentuk-bentuk simbol membangun dan mempertahankan relasi dominasi. Pemenuhan hak publik. Secara untuk merangkum situasi yang muncul dari banyaknya tekanan terhadap media yang membawa keuntungan tertentu. Gagasan mengenai kepentingan publik memiliki agak sejarah dalam mengidentifikasi masalah-masalah ini yang memerlukan beberapa kontrol publik secara kolektif dan arah bagi kebaikan masyarakat dan negara. Realitas media ialah ideologi media, dan ideologi media identik dengan keinginan dari si pemilik media tersebut. Sebenarnya tidak ada realitas media yang objektif. Media massa merupakan alat atau sarana penyebaran ideologi kelompok dominan, alat legitimasi, dan alat kontrol sosial atas wacana publik, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik diskursif oleh media terhadap kelompok-kelompok marginal. Pemenuhan hak publik. Secara untuk merangkum situasi yang muncul dari banyaknya tekanan terhadap media yang membawa keuntungan tertentu. Gagasan mengenai kepentingan publik memiliki agak sejarah dalam mengidentifikasi masalah-masalah ini yang memerlukan beberapa kontrol publik secara kolektif dan arah bagi kebaikan masyarakat dan negara. Theory of Influence on Mass Media Content menyusun berbagai faktor yang mempengaruhi konten media diantaranya. Yang pertama, faktor individual. Faktor ini mempengaruhi isi terkait dengan latar belakang profesional dari pengolah media, khususnya para wartawan dan editor. Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dan wartawan ikut mempengaruhi. Yang kedua, rutinitas media. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik. Ketiga, organisasi media. Faktor ini termasuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan, pengelola media, dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita. Pengaruh ekstra media.
Pada tingkat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi konten media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media, sumber-sumber pendapatan media, pengiklan dan khalayak, serta institusi sosial lainnya. 5. Level ideologi. Pada tingkat ideologi yang ingin diamati adalah bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat. Bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya. Ideologi media bukanlah sesuatu yang kaku, ia dapat berubah sesuai dengan perubahan keinginan dari si pemiliknya. Ideologi malah berperang dalam media untuk mendapatkan tempat di hati khalayaknya. Dan ideologi satu media dengan media lain tidak sama. Selagi pemilik media itu sendiri berbeda, maka ideologinya pun akan berbeda, karena kepentingannya juga berbeda. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.